Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya Anda menyimak berita daerah hari ini. Bersama saya, Hairul Amri. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Lombok Tengah mengantre di sejumlah kantor pos untuk mencairkan bantuan langsung tunai sementara. Belum disetujui pemerintah pusat, ratusan honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu di Lombok Tengah masih menggantung. Tingkatkan kunjungan wisatawan di akhir tahun. Pemda Lombok Barat siap gelar acara wisata di sejumlah destinasi. Ribuan keluarga di Kabupaten Lombok Tengah mencairkan dana bantuan langsung tunai sementara atau BLTS dari Kementerian Sosial di sejumlah kantor pos sejak awal pekan ini. Dinas Sosial mengonfirmasi sebanyak 75.000 keluarga menerima BLTS berdasarkan hasil verifikasi terbaru yang dilakukan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Jumlah itu mengalami peningkatan dari sebelumnya yang hanya sebanyak 64.062 keluarga. Penambahan itu disebabkan adanya usulan nama baru yang belum tersentuh bantuan dan diakomodir oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga menerima bantuan tunai Rp900.000 yang disalurkan selama 3 bulan mulai Oktober, November, dan Desember. Yang jelas ini sudah diverifikasi. Indikator penerimaannya mereka yang kemarin banyak dikeluarkan dari dianggap tidak layak menerima dan dikeluarkan ternyata di lapangan itu tidak layak, jadi diaktifkan kembali. Indikator layaknya seperti apa? Ya, misalnya seperti ternyata tidak, kalau kemarin dianggap menggunakan kilometer 900 ke atas, ternyata subsidi. Kemudian dianggap penyalahan pertanian. Kenapa? Uniknya ini dulu pernah punya sertifikat, tapi tanah sudah dijual, tidak punya isi tanah lagi, dikeluarkan. Alhamdulillah senang dapat bisa membantu ekonomi juga. Ini baru pertama kali dapat? Iya, pertama kali. Sebelumnya belum pernah dapat? Belum pernah. Berkeluarga lah Bu ya? Iya. Apa harapannya Bu? Semoga kedepannya bisa maju terus. Bisa tetap dapat juga ya? Dapat terus. Apa syarat menambah? Kakak sama KTP. Dinas Sosial berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak digunakan untuk modal berjudi atau keperluan yang tidak penting. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan honorer yang masuk sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Lombok Tengah masih menggantung. Itu karena mereka belum mendapatkan persetujuan teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar untuk mendapat nomor induk kepegawaian. Dari total 4.000 lebih honorer yang diusulkan, sebanyak 3.746 orang sudah disetujui dan memperoleh nomor induk kepegawaian atau NIK. Pemerintah daerah menegaskan seluruh data honorer sudah diajukan ke pemerintah pusat pada awal November lalu. Saat ini Pemda masih menunggu keputusan atau hasil verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara untuk memastikan nasib para honorer selanjutnya. Yang jelas dulu ayah pernah dengar waktu ikut di materinya ayah dokter bahwa RB dan BKN merari kita menunggu hasilnya dulu. Oke. Kita akan menunggu. Bisa robek semua katanya dokternya. Belum. Nah, nanti itu apakah ada kendala ayah dengar sehingga yang waktu 800 ayah belum dokter keluar? menyampaikan materi itu yang ayah Kayaknya dengar. Makanya sekarang ini pemaparan materi terkait dengan kesehatan kita bagi menunggu dulu ibu tidak keputusan dilakukan. Itu sampai batas waktu tahun ini? Ya, mungkin tahun ini. Pemda meminta para honorer agar tenang karena proses verifikasi masih berjalan.
Pemda juga memastikan persetujuan teknis bagi honorer akan dituntaskan sebelum akhir tahun nanti. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi masih tingginya kasus pernikahan anak di bawah umur di tahun 2. Dinas total kasus pernikahan anak di bawah umur 25 kasus. Selain itu, anak yang berhasil digagalkan oleh pemerintah daerah melalui masih tingginya kasus pernikahan sorotan utama karena menjadi pemicu kemiskinan dan juga anak stunting di daerah. Itu yang terlaporkan. internet ya, Tapi ribuan yang tidak ya. Laporkan kita ini ya. segala macam di sana, semua konten Itu ya kami tidak bisa dibatasi. berikan layanan kita kan ketika ada laporan SOP kami harus kami tangani. Itu ya, Itu yang 31 itu tahun 2025. tidak bisa dilihat sama anak-anak. Dan alhamdulillah itu kan 10 kasus yang dipisahkan. Berapa Pak? 10 kasus. 10 kasus itu di usianya rata-rata berapa Pak? Ini dia melapor. Dan itu ada koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengajak warga untuk menekan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di lingkungan masing-masing sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan ekonomi masyarakat. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat mengingatkan tingginya intensitas hujan di sebagian besar wilayah hingga awal bulan Desember mendatang. Dari hasil analisa cuaca, petugas BMKG mendata intensitas hujan sedang hingga tinggi akan terjadi di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah bagian utara, sebagian Kabupaten Lombok Timur, hingga Sumbawa Barat. Naiknya intensitas hujan di sejumlah wilayah disebabkan meningkatnya aktivitas siklon tropis di selatan perairan Indonesia sejak awal bulan November lalu. Petugas memprediksi puncak intensitas hujan tinggi akan terjadi pada pertengahan bulan Desember hingga awal tahun baru nanti. Jadi memang saat ini memang sedang terpantau adanya aktivitas tropical cyclone, siklon tropis, namanya siklon tropis Vina di selatan perairan Indonesia, tepatnya di selatan wilayah Nusa Tenggara Timur ya, yang menyebabkan beberapa kali terjadi hujan dengan kategori sangat lebat di wilayah NTB, termasuk wilayah NTB. Sebelum-sebelumnya juga dampak dari siklon tropis Vina ini menyebabkan beberapa wilayah itu terendam banjir dengan intensitas hujan lebih dari 150 mm per hari dengan kategori yang ekstrem. Jadi masyarakat harus tetap mewaspadai karena siklon tropis ini terpantau masih aktif. Tingginya curah hujan di akhir tahun membuat BMKG mengimbau warga agar waspada potensi banjir dan tanah longsor serta wabah penyakit di musim pancaroba. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.